Kamela bisa bantu untuk share profil ini ya, komunitas. Kak Rani. Nih nanti, oke Kak Rani nanti minta tolong ya Kak kalau sudah agak banyak yang masuk. Hmm. Assalamualaikum Kak Wahida, mungkin bisa diganti apa username-nya pakai nama, spasi, domisili, spasi, member atau non-member. Ya, print. Belum masuk. Oke. Ini. Assalamualaikum teman-teman yang sudah hadir, bisa ganti username-nya ya. Hmm, nama, domisili, member atau non-member. Member atau non-membernya maksudnya
member komunitas Baca Yuk ya, teman-teman. Nah, itu nama, asal kota, member atau non-member. Oh, Masya Allah. Yang terjauh. Wah, Masya Allah. Kamela ini ada yang dari Pariaman, jauh sekali. Masya Dulu Allah. saya punya sahabat pena dari Pariaman. Waktu zamannya masih ada ini. Masih sering surat-surat ya. Itu zaman kapan, Kak? SMP. Tahun berapa SMP-nya? Udah. Masya Allah. Kalau Udah. sekarang bukan sahabat pena, Kak. Sahabat sosmed. Iya. Masya Allah. Oh ya, ya silakan teman-teman diganti username-nya, eh, nama, asal kota atau domisili, spasi member atau non-member. Selamat datang semuanya. Oke, mungkin Kak Rani nanti bisa di apa namanya di play lagi ya untuk videonya. Kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya Kak, biar teman-teman yang lain pada masuk dulu. Wah, ini kebanyakan yang sudah hadir non-member Kak. Mungkin Kak Mela bisa cerita-cerita, kita tuh komunitas apa sih? Itu kan tugas kamu itu teh harusnya. Subhan. Mbak Usep, punten Mbak Rani, boleh di-share, dibuka dulu itunya, videonya kali ya.
Baik, silakan Kak Mifa. Baik, teman, selamat datang di U. Em, Malam ini, insya Allah kita akan membedah buku karangan Michio Susuke. Judul terjemahan bahasa Inggrisnya A Suspicious Second Hand Shop, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya toko barang bekas yang mencurigakan. Nanti narasumber kita Kak Sofi akan berbagi dan menguliti isi bukunya gitu, apa yang berkesan, apa yang menarik dari buku ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah membaca, nanti bisa ikut diskusi ya. Ada yang pegang bukunya? Ya, ini kalau saya lihat bukunya terbagi atas 4 bagian ya, sesuai musim gitu, dari musim semi sampai musim dingin. Nanti Kak Sofi akan apa namanya menjelaskan lebih detail. Em, oh iya, bagi yang belum tahu, komunitas Bacayu adalah komunitas yang mewadahi membernya untuk sama-sama membaca buku, berdiskusi tentang buku, terus acaranya itu setiap bulan kita harus store resensi. Selain itu juga ada oleh-oleh member, ada apa tamu gitu. Nah, ada tamu itu seperti nanti ada topik tertentu yang sedang ngehits. Nah, kita ngadain diskusi semacam ini. Terus juga ada bedah buku setiap bulannya, dilakukan voting di WhatsApp group gitu. Buku apa yang mau dibedah bulan ini ya gitu. Nah, biasanya itu terbagi dari fiksi dan non fiksi gitu. Nah, untuk bulan ini kebetulan voting tertinggi adalah buku karangan Michio Susuke ini. Nah, terus selain itu acaranya banyak. Kalian bisa lihat di Instagramnya Bacayu. Eh, Nanti mungkin Kak Rani bisa bantu eh, apa namanya Instagramnya Bacayu apa? Ada linknya Kak atau apanya? Itu di chat box ya bagi yang belum bergabung siapa tahu berminat. Kalau mau bergabung nanti bisa menghubungi Kaulan. Nanti di-share juga nomor WhatsApp-nya Kaulan ya, atau bisa lihat di Instagram Bacayu ada. Nah, baiklah kalau begitu kita langsung aja ya. Saya perkenalkan dulu Kak Sofi. Kak Sofi ini siapa sih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, narasumber kita kali ini namanya Sofiah Mutmainah. Insya Allah namanya bagus sekali ya. Panggilannya Kak Sofi. Ada Instagramnya. Instagramnya itu soul.pim. Itu apa ya Kak? Nanti coba mungkin bisa dikasih. Terus beliau ini prestasinya banyak ya, terutama di dunia perbukuan dan di dunia perbukuan. Pemenang favorit lomba resensi buku Indiva tahun 2020-2021, juara penerbit lomba ulasan novel terjemahan Korea KCC Korea, Korea itu ya Kak, Korea Cultural Center Indonesia 2021. Masih hangat ya kemarin-kemarin ini. Terus pendidikannya beliau ini lulusan Poltekkes Jakarta 2 jurusan farmasi. Jadi apoteker nih ya Kak ya berarti. Uh, Pengalamannya freelance tahun 2025 sampai sekarang. Freelance apa nih Kak? Freelance yang berhubungan sama buku ya? Uh, Book reviewer atau apa nih Kak? Terus asisten Eh, apoteker. Iya? aku mau ini ya, aku mau nanggepin tadi yang Iya. farmasi. Aku belum apoteker, aku masih asisten apoteker atau Ya. tenaga teknis kefarmasian Di ya. didoakan semoga lekas menjadi apoteker, punya apotek sendiri ya Kak. Amin. Amin. Oke, jadi asisten apoteker di RSJPD Harapan Kita Allah ya di Jakarta berarti Kak. Pulang pergi atau ngekos? Pulang pergi. Masya Allah, pejuang ini, naik naik kereta. Iya, Masya Allah. anak-anak kereta Angker angker. ya, angker. Iya. Anak kereta. Oke, beliau juga admin marketing di MCLS tahun 2022 sampai 2023. Nih genre favoritnya banyak banget ya, Masya Allah ya, karena suka banget baca nih kayaknya. Jadi genrenya luas, romance, fantasy, distopia,
historical fiction, retelling, young adult, self development, sama Islamic history. Nah, kalau si buku Suspicious Second Hand Shop ini masuknya genre-nya apa ya, Kak? Kalau menurut aku lebih masuk ke genre slice of life sama misteri. Itu slice of life sama misteri ya. Oke deh. Baik, Kak Sofi. Sudah siap? Insya Allah. Kalau ya. Eh, oke, bentar saya share dulu ininya. Nah, eh, saya share dulu slide-nya ya. Baik, silahkan Kak Sofi memulai bedah bukunya. Selamat menikmati teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sesuai dengan tadi yang di CV ya, panggilan saya boleh Sofi atau Sofi, terserah, bebas. Kesempatan kali ini, Alhamdulillah dipercaya sama tim Bacayu untuk membedah buku Suspicious Second Hand Shop atau toko barang bekas yang mencurigakan. Boleh di next, Mbak? Ini profil bukunya, judul dari bahasa Indonesianya itu A Suspicious Second Hand Shop atau toko barang bekas yang mencurigakan. Judul Jepangnya sendiri Kasasagi Tachinoshiki atau The Make This for Season. Ini tuh translate letter luck-nya dari Kasasagi Tachinoshiki. Ini modal dari DeepL ya. Tapi kalau misalnya ngecek di Japan Book Bank, itu kayak katalog buku-buku Jepang. Judul bahasa Inggris yang di sana itu judul bahasa Inggris yang di sana itu For Season with Kasasagi and Friend. Penulisnya Michio Suzuki, penerjemahnya dari Faira Amadea, ilustrator sampulnya by Whitley. Kalau misalnya ngelihat sampulnya itu agak ini ya, agak satu vibe sama apa bukunya Dorian Sakegawa, Pasta Kacang Merah atau Funiculi Funicula itu karena ilustrator sampulnya sama gitu. Jadi satu vibes gitu. Penerbitnya Grasindo, tahun terbitnya Februari 2024, belum terlalu lama, masih 1 tahunan. Jumlah halamannya kurang lebih ada 263 halaman. ISBN-nya bisa dilihat sama harganya 99.000. Tapi waktu itu saya beli kayaknya lagi ada diskon, jadi sekitar 60 sampai 70.000 harganya. Ini ngeceritain tentang apa bukunya, ceritanya itu tentang dari melalui 4 musim dengan misteri yang berbeda berpusat pada transaksi barang bekas. Novel ini menceritakan masalah masing-masing tokoh melalui misteri, mulai dari pencurian, keinginan menyerah yang sulit diungkapkan, sampai rahasia keluarga. Karakternya itu sebenarnya ada banyak karena kan bukunya ini tuh jadi dibagi jadi 4 bagian. Empat bagiannya itu pakai 4 musim. Masing-masing musim itu punya ceritanya sendiri, punya karakternya lagi sendiri, tapi sebenarnya karakter utamanya cuma ada 3 menurut saya. Ada Kasasagi Josuke, ini tuh yang pemilik toko barang bekasnya. Ada Higurashi Masao, dia asisten manajer. Sama ada Minami. Ini tuh dia anak SMP yang suka nongkrong di situ gitu. Plotnya itu novelnya dibagi jadi 4 musim, 4 kisah utama, masing-masing terjadi pada musim yang berbeda, terus terkait dengan pelanggan toko atau benda yang mereka cari. Genrenya menurut saya slice of life yang paling utamanya itu slice of life. Slice of life itu genre yang menggambarkan kehidupan sehari-hari karakter secara realistis tanpa terlalu dramatis. Biasanya tuh fokusnya kayak ke momen-momen yang kecil, interaksi sehari-hari, sama rutinitas pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Latarnya, latar utamanya itu toko barang bekas, toko barang bekas Kasasagi. Terus di setiap babnya ada musim semi, PT Tembaga Kagata, ada musim panas, toko kayu Mazawa, musim gugur, rumahnya Minami, musim dingin, Kuil Ohoji. Sudut pandangnya pakai sudut pandang aku. Sudut pandang pertama dituturinnya sama Higurashi. Jadi full satu buku ini POV-nya dari POV Higurashi atau si asisten manajernya. Konfliknya itu setiap pelanggan punya konflik masing-masing. Konfliknya dibungkus pakai misteri. Biasanya kalau misalnya singkatnya sih sebenarnya konfliknya itu ada terkait pencurian, ada
konflik batin terkait mimpi sama kenyataan, sama ada masalah keluarga gitu. Kurang lebih gitu isi novel. Boleh di next? Boleh. Ini ada beberapa hal yang menarik. Saya rangkum menjadi 3. Yang pertama itu footnote referensi. Novelnya tuh sebenarnya emang banyak banget penyebutan kultur-kultur Jepang ya menurut saya. Footnote itu sangat footnote yang ditambahin itu informatif, terus ngebuat aku tuh jadi ngerti konteks dari penyebutan barang-barang yang terkait sama kultur Jepang ini. Saya pernah dulu tuh baca buku apa ya, sama terjemahan juga dari Korea, tapi terus agak banyak miss gara-gara saya kurang ngerti sama kulturnya Korea, apalagi itu tuh ceritanya agak mundur ke belakang ya, cerita historical fiction, ada sistem kasta dan segala macam, tapi karena tidak ada footnote-nya jadi agak bingung ya, jadi harus kayak ngereferensi sendiri, nyari sendiri gitu. Nah, di sini tuh saya paling suka itu footnote referensinya cukup bagus gitu menurut saya, karena nggak yang panjang banget, ringkas, tapi ada dan ngebuat pembaca tuh ngerti sama konteks budayanya gitu. Konteks budaya yang dibahas di dalam ceritanya yang ada sangkut paut sama ceritanya. Misalnya ya, contoh, di cerita pertama itu ada Arca. Arcanya itu dikasih nama Ujokujo, artinya jembatan burung kucica. Nah, Ujokujo itu juga bisa dibilang Kasasagi no Hashi atau jembatan Kasasagi. Ternyata Kasasagi ini nama lainnya itu Ujaku atau sama aja gitu, artinya sama-sama burung kucica. Jadi Arcanya itu namanya jembatan burung kucica, tapi Ujokujo disebut. Nah, jembatan si kucica ini, jembatan burung kucica ini tuh jembatan Bima Sakti yang dipakai sama Orihime untuk ketemu sama Hikoboshi. Karena nama ini dibilangnya, karena arcanya itu dikasih nama jembatan burung kucica, jadi arcanya itu nggak mungkin cuma satu. Karena kalau jembatan itu kan nggak mungkin cuma satu burung ya, kecuali dibilang dia naik burung, oke itu burungnya cuma satu gitu. Tapi karena ini dibilang jembatan, jadi burung itu nggak cuma satu, minimal ada 2 atau pasti ada banyak gitu kan, karena dibilangnya jembatan gitu. Jadi dari penamaan ini, dari footnote yang dikasih itu kita tuh ngerti, oh kalau arca ini ternyata nggak cuma ada satu, tapi arcanya tuh ada banyak. Dan ini tuh berkaitan sama nanti misteri yang ada di dalam ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, arcanya cuma dibilang dikasih nama Ujo gitu kan. Terus maksudnya apa gitu? Terus kenapa gitu kan? Nah, ini menurut saya hal menarik dan yang saya suka juga gitu dari bukunya. Yang kedua ada karakter Higurashi yang pemeran utamanya, yang penutur ceritanya. Sebenarnya agak sedikit love hate sama karakternya karena karakternya itu terlalu mengalah sama terlalu altruistik. Tapi meskipun gitu, saya tuh suka sama karakternya Higurashi karena dia itu, halo, si putus-putus nggak ya? Enggak sih. Sudah lebih baik, Kak. Ah, udah, oke. Mungkin posisi Sebentar, mic-nya kali ya. saya cek ini dulu. Bentar ya. Oke. Sebenarnya agak love hate sama karakter Higurashi ini, karakter penuturnya, karena dia tuh altruistik banget ya. Terus gampang banget ngalah gitu menurut saya. Tapi saya suka sama Higurashi karena dia itu peka banget sama kondisi sekitar, peka sama detail-detail sederhana yang ngebawa dia tuh akhirnya ke pemecahan kasus. Saya suka dia di sini kan memang perannya sebagai detektif di ceritanya, tapi bukan detektif yang modelan kayak Conan atau kayak Sherlock Holmes yang kalau mecahin kasus itu kan mereka sebenarnya memaparkan kecerdasan ya gitu, kayak kemampuan mereka untuk connect dot. Terus kelihatannya tuh kayak ih keren banget nih orang gitu, cerdas banget, jenius banget nih orang gitu. Kalau Higurashi tuh lebih ke arah perasa gitu, kayak detektif yang peran detektif dia di sini tuh lebih ke arah dia peka sama perasaan-perasaan atau hal-hal kecil gitu. Jadi ngebuat pemecahan kasus yang dia lakukan itu kerasa lebih humanis daripada ngepaparin kecerdasan dia sebagai detektif gitu. Lebih heartwarming gitu ya.
Terus yang ketiga, latar pekerjaan tokoh sampingan. Ini sebenarnya kan ada 4 musim tuh tadi. 2 musimnya itu ada di PT Tembaga, di perusahaan tembaga, perusahaan kerajinan tembaga sama toko kayu itu sebenarnya juga kayak pertukangan kayu gitu ya. Itu tuh ada penjelasan latar belakang dari pekerjaan kayak pengrajin tembaga itu ngapain, terus produk yang mereka bisa buat itu apa gitu. Sama juga kayak pertukangan kayunya itu kayak ada tentang kayu ini, kayu itu, bedanya kualitasnya gitu. Itu insightful banget gitu ya, kayak nambah pengetahuan juga. Padahal sebenarnya kan mereka bukan tokoh utama di ceritanya, tapi bukan tokoh utama di cerita keseluruhannya gitu. Itu asik banget gitu ngebacanya karena nambah pengetahuan juga. Boleh next. Ini yang saya highlight yang benar-benar saya suka itu ada 2 cerita. Cerita yang pertama itu yang musim panas Sungai Higurashi. Ini ada quotes-nya 3 quotes. Sebenarnya 3 quotes ini tuh letaknya beda-beda, nggak deketan juga sih. Ya selisih sehalaman lah kalau kalau saya nggak salah ingat ya. Cuman ini satu padu untuk memahami konteks gitu menurut saya. Jadi saya masukin tiga-tiganya. Yang pertama, andai sungai ini mengalir lurus-lurus saja, ia tidak tampak seperti objek lukisan. Coba pikir, sungai yang seperti itu sama sekali tidak kelihatan seperti sungai kan? Inilah contoh sungai yang benar. Airnya mengalir justru karena seperti itu. Mau disuruh mengalir lurus sepanjang penggaris di peta, mana mungkin bisa. Manusia setiap hari selalu memikirkan bermacam-macam hal, tertarik pada beragam benda dengan segala lika-likunya. Siapapun pasti demikian. Segala lika-liku itu sangat penting. Yang ketiga, sekarang pun aku yakin akan merindukan tempat ini setelah meninggalkannya. Kerinduan yang berarti aku tidak ingin melupakannya. Menghargai momen aku akan menyimpannya atau tempat dalam hati, lalu kelak menggalinya kembali dari ingatan dan menggunakan sebagai sumber kekuatan. Sebenarnya aku juga tidak berpikir Sachiko akan merindukan momen ini. Yang akan dirindukannya adalah masa-masa setahun yang ia habiskan di bengkel. Namun ia tidak perlu melakukannya sekarang. Pada suatu hari nanti, di suatu tempat, ia akan mulai merindukannya, lalu menggali kenangan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ini artiinnya lika-liku sungai itu sama kayak lika-liku kehidupan ya. Artinya kehidupan itu penuh belokan, ada perubahan arah, ada keraguan, ada perubahan minat, ada pemikiran-pemikiran rumit. Nah, itu esensi kehidupan itu tuh esensi kehidupan manusia yang utuh dan bermakna tuh menurut saya ada di situ. Dan ini dibahas di quotes-nya gitu. Terus yang saya suka lagi adalah poin pas dia bilang pada suatu hari di suatu tempat ia akan mulai merindukannya lalu menggali kenangan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Jadi menurut saya yang saya tangkap dari quotes itu adalah kenangan itu nggak selalu indah, tapi bisa menjadi berharga. Bahkan pengalaman itu bisa dirindukan bukan karena manisnya, bukan karena kita pengen mengulang, tapi karena itu penting dan itu membentuk diri kita sekarang. Kayak kayaknya memang fase kehidupan gitu ya. Kalau misalnya kita punya pengalaman yang kurang enak, tapi kalau udah fast forward gitu, udah lewat berapa tahun, kalau dipikir-pikir, kalau nggak melalui hal itu, nggak akan jadi diri kita yang sekarang gitu. Ini menurut saya sangat suka karena ini sebenarnya agak personal ya. Cerita di baliknya gitu. Dulu waktu kuliah, waktu milih jurusan farmasi, itu tuh saya pilih dengan kesadaran penuh yang saya cari waktu mau farmasi itu bukan cuma plusnya doang, bukan cuma nanti belajarnya apa, nanti kalau udah selesai belajar, udah selesai kuliah itu bisa jadi apa gitu. Itu saya juga cari minus-minusnya gitu ya. Saya juga nyari minus-minusnya kayak nggak enaknya kuliah farmasi itu apa gitu, terus nggak enaknya nanti pas kerja jadi farmasi itu apa gitu. Saya nyari secara menyeluruh gitu, nggak cuma plusnya aja tapi minusnya juga. Terus dapat beberapa ada yang cerita kalau misalnya masuk farmasi itu bakal jadi Cooper gitu. Bukan cuman kurang tapi kurang pembaringan gara-gara banyak laporan praktikum gitu kan. Terus pas udah kerja itu agak rumit di urusan dokumen gitu kan karena mungkin ada yang nakes juga sama-sama nakes di sini tahu gimana rumitnya ngurus surat izin praktik, surat tanda registrasi walaupun sekarang udah seumur hidup ya. Itu saya cari secara keseluruhan, tapi pas udah kuliah pun di tahun kedua dan tahun ketiga tuh tetap aja ada nangis-nangisnya gitu, tetap aja ada ngerasa kayaknya nggak mungkin deh bisa bisa nyelesain gitu.
Tapi pas udah kerja, kemarin yang di kuliah mah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ditanya, mau ngulang lagi nggak kuliah? Nggak deh. Jadi pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman kita sulit itu tuh walaupun apa ya maksudnya pengalaman usaha lalu ya ternyata tuh juga ngebangun diri kita yang sekarang gitu. Bagian musim panas ini menurut saya agak personal juga gitu pas baca, oh saya mengerti kenapa tokohnya seperti itu gitu. Makanya saya highlight. Boleh di next. Ini yang cerita kedua, musim dingin, kuil Tachibana, kuil Ohoji. Yang di kuil Ohoji, judulnya kuil Tachibana, tapi latar tempatnya itu kuil Ohoji. Kalau yang ini tuh dia tentang ayah angkat dan anak angkat gitu. Quotes-nya yang pertama ada, masa kuil ini menanam jeruk yang tak bisa dimakan? Semua jeruk di sini adalah tipe jeruk uncu yang manis dan lezat. Awalnya ditanam adalah jeruk-jeruk kishu. Tapi setelah perang berakhir, lambat laun pihak kuil beralih menanam jeruk uncu. Jeruk uncu memang lebih populer. Bukan menanam kembali nana muda, tapi teknik sambung tunas. Dahan pohon jeruk kishu dicangkokkan pada dahan jeruk uncu, sedangkan bagian akar dan batang dibiarkan apa adanya. Yang kedua, dengar Socin seperti yang pernah ayah ajarkan, jeruk adalah pohon yang dicangkok. Dah- Dahan da- dahan pohon jeruk di kebun kita berasal dari jeruk kuncu, sedangkan akar dan batangnya dari jeruk kishu. Tapi rasanya lezat kan? Coba ini yang ketiga, coba pikirkan baik-baik Socin, apakah kau tidak merasa geli kalau kau masih mempermasalahkan akar dan batang jeruk selezat itu bukan dari pohon jeruk onsyu? Kalau ayah sih pasti bakal geli setengah mati dulu. Dan kalau ayah ini jeruk kishu, ayah pasti akan kesal. Alih-alih menertawakan jeruk onsyu yang rasa, ayah akan memarahinya. Ini tuh ceritanya tentang ayah angkat dan anak angkat. Yang saya dapat tuh kasih sayang tidak selalu soal darah atau hubungan keluarga gitu. Keluarga itu juga ternyata bisa dibentuk dari kasih sayang dan hubungan batin, bukan cuma dari hubungan biologis, bukan karena mereka ayah kandung dan anak kandung gitu. Jadinya serta merta kalau misalnya ayah angkat sama anak angkat, dia nggak bakal bisa kasih sayang, nggak kayak gitu kan. Nilai diri, terus yang kedua, poin kedua yang saya dapat itu nilai diri bukan ditentukan dari asal-usul. Socin di sini tokohnya meski merasa bukan anak kandung, punya nilai dan makna dalam kehidupan ayahnya. Karena yang penting itu bukan dari mana dia berasal, tapi siapa dirinya sekarang dan bagaimana hubungan yang bermakna itu utuh dan terjalin gitu. Ini ceritanya tentang ayah angkat dan anak angkat diibaratkannya menggunakan jeruk yang dicangkok. Sebenarnya agak unik ya cara ininya. Maksudnya saya suka pola 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 ceritanya yang ini karena pertama diceritain dulu tentang kebun jeruk, terus sudahnya di akhir itu kayak dikasih kesimpulan kalau ayah angkat dan anak angkat itu kayak kayak pohon jeruk ini gitu. Kalian udah makan jeruknya, kalian nggak masalah sama jeruknya, terus kenapa mempermasalahkan kalau kamu tuh anak angkat gitu. Padahal aku tuh juga sayang sama kamu gitu. Kenapa kamu malah mempermasalahkan asal usul kamu gitu. Ini cerita kedua favorit dari 4 cerita. Kalau misalnya kayak mau di ranking tuh yang pertama musim panas, yang kedua musim dingin, yang ketiga tuh yang saya favorit yang di rumahnya Minami. Terus yang terakhir itu malah yang bab pertamanya, yang baru awal banget yang Tembaga itu urutannya dia di akhir malah gitu. Jadi ini ada highlightnya, 2 highlight yang saya highlight banget ya. Boleh di next, Mbak. Ini ada catatan tambahan. Jadi sebenarnya saya juga agak kaget ya pas ngeliat awalnya tuh pas mau bikin slide ini saya juga sambil nyari-nyari info terus ngebuka Goodreads ada yang komen ini kenapa judulnya jauh banget ya antara judul asli judul Jepangnya sama judul Indonesianya gitu. Terus akhirnya saya cari-cari ternyata memang cukup jauh gitu di translate-nya. Karena judul Indonesianya kan kayak sebelumnya tadi udah saya bilang SSP Second Hand Shop, toko barang bekas yang mencurigakan. Judul Jepangnya sendiri Kasasagi Tachi no Shiki, The Make This Per Season. Ini translate letterlock-nya atau kalau misalnya translate dari Japan Book Bank-nya itu Per Season with Kasasagi and Friends. Kayak 4 musim bersama Kasasagi teman-temannya dibandingkan sama toko barang bekas yang mencurigakan itu kayaknya kan jauh banget gitu ya. Yang satu ngebahasnya 4 musim, yang satu ngebahasnya toko barang bekasnya. Ini juga sebenarnya karena judulnya toko barang bekas yang mencurigakan juga persepsi saya tuh antara ekspektasi dan realita pas baca juga agak miss ya. Waktu pertama kali baca judulnya, terus baca blurb-nya, itu tuh di blurb-nya ada ditulis
kami bahkan membeli hati yang sakit gitu kan. Jadi di kepala saya tuh kebayangnya cerita-cerita khas-khas eh, tokoh-tokoh kan, tapi yang magical realism gitu, yang kebayang di kepala saya itu mungkin ceritanya itu kayak satu genre sama toko kelontong Namiya punya Keigo ya kalau nggak salah. Itu tuh kan tentang toko kelontong, terus ceritanya berputar di situ, magical realism, terus benar-benar fokus fokus latarnya itu di toko kelontongnya gitu, nggak yang kemana-mana walaupun ceritanya beda-beda per bab gitu kan. Tapi ternyata ini malah penyelesaian masalahnya kebanyakan di luar tokonya. Tokonya itu cuman toko barang bekasnya ini cuman berasa kayak kalau di saya ngerasanya kayak cuman jembatan aja gitu. Semua dimulai dari toko barang bekas, tapi akhirnya selama perjalanan cerita itu toko barang bekasnya nggak jadi spotlightnya, nggak jadi bintang utamanya gitu. Orang-orang di dalamnya yang jadi bintang bintang utamanya, tapi lagi-lagi tidak di tokonya. Karena kalau misalnya ngelihat tren eh, buku-buku yang per toko-tokoan kayak Morisaki Bookshop, terus yang kemarin baru kita bedah juga ada Hyunamdong, itu kan semua ceritanya tuh emang berputar di dalam tokonya aja ya gitu. Jarang banget yang sampai keluar-keluar tokonya gitu kan, pun kalau seandainya kayak masih keluar keluar tokonya tuh masih satu lingkungan gitu kan, nggak jauh-jauh dari jalannya atau dari perkomplekan tokonya gitu. Nah kalau yang ini tuh bener-bener pergi gitu, bener-bener mereka pergi naik mobil gitu. Jadi pas ngebaca sempat agak kaget juga, oh bukan magical realism ya, ini mah slice of life gitu. Oh ini begini ya gitu. Tapi tetap saja walaupun ada kaget-kagetnya tidak mengurangi keasikan membaca. Jadi cuman sempat kaget aja ternyata judul asli sama judul Indonesianya tuh beda banget gitu. Sempat kepikiran juga sih kenapa ya? Apa karena emang di Indonesia lagi booming cerita buku-buku yang per toko-toko gitu yang eh apa namanya yang highlightnya itu di tokonya gitu terus ceritanya slow living terus ceritanya slice of life gitu apa Mungkin karena strategi marketing kali, Kak. iya saya juga kepikirannya gitu Ah, apa strategi marketing karena kalau misalnya mau dari judul Jepangnya kayaknya kurang nggak menjual menarik, iya gitu nggak kalau di menarik. Indonesia Iya, gitu. gitu. Terus ada deskripsi unik ini sebenarnya mungkin nggak terlalu penting ya tapi saya suka selama ini kalau ngebaca buku Hidung Mancung itu saya nggak belum pernah ketemu yang ngegambarinnya, ngeanalogiinnya dengan bagaikan buku yang diletakkan terbalik. Pas baca Hidung Mancung bagaikan buku yang diletakkan terbalik tuh saya langsung ngebalik buku. Oh, iya ya mancung ya gitu. Ini salah satu deskripsi unik di bukunya. Terus ada juga Kasasagi yang pemilik tokonya itu selalu ngebaca buku Murphy's Law. Ini saya belum ketemu ya, kenapa dia selalu ngebaca Murphy's Law, apa ada alasan di baliknya atau gimana, tapi sebaca saya sampai akhir itu nggak ada benar-benar alasan yang secara terang-terangan ditulis gitu sama penulisnya kenapa dia selalu baca buku ini. Selalu baca, selalu bukunya selalu dibawa sampai covernya tuh lusuh, terus suka dia kutip gitu kan. Biasanya tuh kalau cerita-cerita Jepang yang saya baca, setiap detail-detail kecilnya itu punya arti. Tapi saya belum ketemu nih ini maksudnya apa. Cuman jadi kepikiran juga gitu untuk mungkin nanti akan saya cari di kemudian hari. Tapi ini salah satu detail yang menurut saya perlu di highlight juga. Kasasagi ini selalu suka baca buku Murphy's Law. Kayaknya ada maknanya, tapi saya belum ketemu. Sampai akhir baca buku itu saya belum ketemu. Mungkin kayaknya maknanya makna yang disembunyiin sama penulisnya, tapi sekali lagi saya belum berhasil menemukannya. Mungkin kita harus baca Sama buku Murphy's Law-nya, Kak, buat tahu, Kak. kayaknya iya deh, Kayaknya saya harus itu nyari. nggak familiar kan di Indonesia ya. Mm-mm. Saya tuh sempat eh, ada ketemu beberapa hukum Murphy sebenarnya. Sempat baca, nggak sempat baca, sempat dengar karena sumbernya itu dari film ya. Mungkin ada yang pernah nonton Interstellar. Itu juga hukum Murphy itu sempat dibahas beberapa deh kayaknya ada dua hukum Murphy yang dibahas atau satu hukum Murphy gitu yang dibahas di film itu. Itu kebetulan filmnya science fiction. Tapi karena udah lama banget juga saya udah lupa gitu hukum Murphy itu ada apa aja tuh saya juga udah agak lupa. Terus selanjutnya ada keranjang jeruk. Jadi keranjang jeruk ini dari bahasa Jepang itu dari istilah dimasukkan ke dalam keranjang jeruk lalu dibuang. Ternyata tuh artinya anak telantar. Kayaknya mungkin ada kaitan sama kanjinya ya.
antara keranjang jeruk atau anak telantar ini biasanya mungkin ada yang pelafalannya mirip, cuman ini menurut saya agak unik juga. Dari keranjang jeruk itu ternyata bisa mengartikan anak telantar gitu. Kalau di Indonesia kan kayak apa hubungannya gitu kan, tapi kayaknya kalau di Jepang tuh ada hubungan sama kanjinya atau dari istilah dimasukkan ke dalam keranjang jeruk lalu dibuang. Ini unik sih menurut saya, makanya saya tambahin juga ke catatan tambahan. Next, The Reader Recommendation. Ini buku cocok untuk siapa? Buat yang suka Jepang literatur nih, ini menurut saya cocok sih. Apalagi di kata penutupnya, itu tuh ada dijelasin kalau ternyata penulisnya ini suka ngebongkar sifat asli manusia menggunakan misteri dan kebohongan. Emang sebenarnya inti, bukan inti kayak apa, tema, mungkin kalau misalnya dibilang tema dari kebanyakan misterinya itu nggak jauh-jauh dari kebohongan. Terus gimana ketika kebohongan itu mau terbongkar, itu keluarlah sifat asli manusianya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang suka nih literatur-literatur Jepang yang model-modelan kayak gitu, sebenarnya nggak terlalu yang bikin pusing juga ya, nggak yang sampai kayak mempertanyakan eksistensi manusia, terus pembahasan-pembahasannya dalam gitu. Cuman dia penyajiannya dia tuh agak subtle gitu, agak halus, tapi ada gitu. Jadi menurut saya ini khas khas yang Jepang yang eh, apa ya, yang mengulik tentang sifat manusia gitu. Kalau misalnya ada yang suka yang kayak gitu, cocok banget ini untuk dibaca. Terus yang nyari bacaan misteri Lost Tag, misteri yang nggak bikin deg-degan gitu ya, nggak yang kriminal-kriminal berat. Ini misterinya semuanya menurut saya bermula dari entah itu kegagalan berkomunikasi, entah itu kegagalan mengekspresikan diri gitu, nggak yang sampai ada kayak pembunuhan atau misteri-misteri berat lain. Terus cocok untuk pecinta genre slice of life yang suka baca buku yang tenang aja, yang konfliknya tuh nggak terlalu dramatis gitu. Ini cocok, bacanya tuh eh, tenang, terus terkait dengan kehidupan sehari-hari gitu, terus lebih fokus ke para karakternya gitu daripada konflik yang naik turun gitu. Ini cocok banget. Next recommendation-nya itu ada Hyoka Yonezawa Honobu. Ini juga Yonezawa Honobu itu yang nuliskan buku ini. Ceritanya agak mirip juga. Pertama Jepang literatur juga, terus misterinya juga misteri-misteri yang low stake. Terus dia juga genrenya slice of life, tapi ada tambahan dia tuh genre school life. Jadi cerita sekolahan SMA. Misteri-misterinya juga biasanya misteri-misteri anak SMA kayak yang nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, nggak ada pembunuhan, nggak ada yang misteri-misteri yang berat gitu, model-model Agatha Christie gitu nggak ada. Ini cocok sih kalau misalnya mau baca. Hyoka ini udah diterbitin agak lama juga. Kayaknya sekitar tahun 2019 atau 2018 gitu ya. Atau malah jauh sebelumnya. Dia sendiri bukunya itu ada 6. Tapi kalau misalnya mau coba baca, ini Hyoka yang pertama itu yang ini. Yang kelinci sama serigala saling menggigit. Tapi kayaknya kemarin ada recover lagi. Nanti boleh dicek aja kalau misalnya ada yang mau baca. Habis baca ini ada yang mau baca Hyoka, itu boleh dicek lagi. Terbitinnya sama penerbit Haru. Gitu. Boleh di next, Mbak. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Ini ada satu potongan dari blurb yang saya suka. Menurut saya satu kalimat ini tuh sudah merangkum isi bukunya, tetapi sederet misteri yang ada akan menghangatkan hati Anda. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofi atas paparannya. Kalau saya sendiri kemarin itu pas baca buku ini, terutama melihat tokoh Kasasagi ya, lama-lama kok jadi keinget detektif Maury-nya Conan ya. Ya nggak sih? Maksudnya so pede memberikan deduksi pemecahan misteri, tapi ternyata meleset semua gitu. Kalau kalau Kak Sasagi tuh malah kayak lebih ini enggak sih, lebih ngeselin enggak sih? Karena Iya, dia ngotot kalau dia bener gitu. sama kan kayak Kogoro Mori. Iya sih. Jadi tuh kayak kesannya langsung,
kok kayak aku Morinya detektif Conan gitu. Terus iya bener tuh, higurasi ya, higurasinya tuh kayaknya kok ngalah banget gitu. Kenapa sih apa ada manusia yang pasrah seperti ini ditindas? Agak gemes ya Kak Sofi Iya, ya. heeh. Terus yang pertama kali waktu baca yang eh, cerita pertamanya itu yang agak out of place itu si Nami. Ngapain sih ini ada anak SMP nongkrong di sini bareng orang-orang tua itu ya udah Iya. tokonya nggak menarik gitu kan, bekas mending barang bekasnya tuh yang antik nggak juga gitu, ngapain dia di sini gitu. Tapi Iya. ternyata terjawabnya di cerita berikutnya ya. Mm-mm. Musim ketiga ya Iya, Kak ya? musim ketiga ada cerita tentang Nami. Ada Hmm. juga sih di situ kan ya alasan kenapa si Higurashi selalu ngalah gitu kan di situ dibahas. Iya, sama kenapa kayaknya kesannya Higurashi ini protektif banget sama perasaannya Nami gitu kan. Mm-mm. Nah, itu sih poin. Mungkin teman-teman yang lain bertanya atau memberikan pandangan yang sudah baca bukunya, boleh loh, silahkan. Atau saya cek dulu siapa tahu ada yang chat. Oh ini kata Karani kan ya, kadang pengalaman pahit pas sudah terlewati malah jadi kenangan yang ditertawakan. Betul Betul. sih. Iya, pahitnya kuliah, ngerjain tugas, ngerjain skripsi ya, Iya. menghadapi dosen killer gitu. Kalau kayak sekarang, ah itu mah gitu. Oke, ya ada pertanyaan kah dari yang lain? Silahkan. Siapa nih? Ayo yang member yang sudah baca bukunya. Kalau menurut Kak Sofi sendiri nih, selain yang tadi sudah dibahas itu, pas pertama kali baca itu tokoh yang menarik perhatian di bukan tokoh utama yang tiga itu Mm-mm. ya Kak, tapi tokoh-tokoh sampingannya itu siapa tuh yang paling menarik dari salah satu Mm. season deh? Yang paling menarik ya, eh Mm-mm. yang paling menarik itu Sachiko yang di pertukangan yang kayu. Oh Ya, iya itu iya menurut iya. saya dia menarik karena apa ya, yang ekstrim, Mm-mm. tapi ternyata iya kan ekstrim banget gitu. Tapi ternyata tuh dia ada berat hati dia dan cuman Higurashi doang gitu yang ngeh gitu. Jadi pas kayak ngebaca, ya Iya Sachiko, kamu kasihan sekali tidak ada yang berpihak padamu. iya bener ya kayak kalau Higurasinya nggak apa ya nggak memaparkan itu sampai akhir kita nggak tahu sebenarnya gitu kok dia peka banget ya gitu. Iya, Ternyata berat gitu menjadi berbeda di sebenarnya pas baca tuh sempat sempat kepikiran juga ya kayak dia kan perempuan di antara kalangan. hmm, Kalau misalnya di kita tuh mungkin kayak orang-orang di teknik gitu ya nggak sih Mbak? iya bener Perempuan banyak temen tuh dikit kan temen perempuannya. temen tuh ada yang di teknik tuh cerita satu angkatan perempuan cuma berada pendidikan sama kayak farmasi. Oh iya Iya, kalau dulu dulu iya tuh iya sempat iya. ada lucu ya Mbak, ada lomba lomba nasyid, terus tapi laki-laki kan. Mm-mm. Persyaratannya itu harus 5 orang yang ikut, tapi angkatan atas aku persis itu laki-lakinya cuma 4 orang. Nggak cukup gitu. Iya nggak cukup. Ini gimana? Kita cuma berempat, satu lagi gimana? Udah nggak apa-apa empat-empatnya ikutan semua berarti. Jadi itu nggak ada seleksi suara bagus atau bisa nyanyi ya, semua Iya, harus ikut gitu. semua harus Oh ikut. iya iya benar. Iya itu Sachi menarik juga sih. Kalau menurut Kak Sofi sendiri nih, ini kan tiga tokoh yang muncul terus ya. Tapi ada satu tokoh loh yang Mm-mm. sebenarnya dia tokoh sampingan tapi selalu muncul. Si Biksu. Ini ya, si biksu iya. Itu kalau kata Kak Sofi, menurut Kak Sofi gimana tuh? Apanya nih menurut aku yang Mm-mm. si biksunya atau Si gimana? biksunya itu kan menurut aku ya awal-awal tuh kayak kok dia ngeselin ya gitu. Selalu menyebalkan terus penggambarannya juga wajahnya seram gitu ya.
Mm-mm. Gitu kan, kok biksu tapi serem gitu. Nah, itu menurut Kak Sofi gimana tuh? Apa sih penulis ini sebenarnya mau ngapain sih dengan tokoh ini gitu? Kalau menurut pengamatan Kak Sofi? Aku karena selama ini pengalaman baca kayak tadi aku bilang ya selama ini tuh pengalaman baca novel-novel Jepang tuh biasanya kalau ada suatu hal yang repetisi yang berulang-ulang terus itu tuh biasanya dia punya punya peran sendiri gitu dan itu ternyata kan emang kebongkar di cerita terakhir di cerita musim dingin nih kenapa sih Big udah galak, selin, malak gitu kan. Nah, Iya. pas pertama dia muncul aku masih kayak oh santai apa santai aja gitu. Oh mungkin memang pola ceritanya seperti ini gitu. Pas dia muncul lagi kedua, ini kayaknya dia punya peran deh. Pas muncul lagi ketiga, kayaknya ini dia cerita keempat dia ya deh yang diceritain. Dan Karena ternyata udah muncul benar tiga ya. kali secara ini ya, secara konsisten gitu. Dia muncul terus gitu. Terus polanya tuh sama, kemunculan dia Mm-mm. tuh polanya sama kan, Jual selalu barang iya terus gitu ya, tapi bikin orang bangkrut gitu. betul. Sumber Jadi kayak mikir, kebangkrutan tokonya itu salah satunya si Biksu ini. jadi kayak aku mikir pas pertama kali, pas pas pertama aku nggak terlalu banyak mikir sih kayak cuman kemungkinan ini bisa sambil lalu emang tokoh sambil lalu aja cuman buat menekankan kalau si Higurashi ini orang yang mungkin kesulitan untuk menolak ya. Mm-mm. Tapi pas dia Iya. muncul lagi di cerita-cerita berikutnya enggak ini kayaknya dia bakal jadi salah satu peran utama gitu. Saya tuh malah kecele awalnya, Kak. Saya pikir barang-barang yang dijual si Biksu ini yang akan jadi apa ya, sumber konflik cerita atau apa gitu. Hmm, Karena ya, kan muncul pertama gitu iya kan. betul betul. Hmm. Kayaknya bakal Gitu pas jadi tantangan banget gitu gimana caranya ngejual barang-barang yang dijualin sama si. iya atau ada misterinya gitu di Mm-mm. barang-barang itu. Tapi pas cerita pertama, loh kok bukan barang yang itu, malah barang yang berbeda gitu. Iya, Betul. ini keren sih ya penulisnya ya. Jadi kayak banyak apa ya, plot twist gitu ya. Iya, banyak Rasanya plot twist. banyak plot twist. Ini katanya Kak ratingnya berapa ini bukunya? Eh, Sebenarnya ini karena bukan genre favorit aku ya. Maksudnya aku bacanya juga baca kasual aja gitu. Bukan genre favorit, bacaan kasual. Dan emang sebenarnya sejujurnya aku nggak suka slice of life. Aku nggak Iya, suka tadi nggak cerita. ada ya. Iya. Genre favorit nggak Aku ada. bukan slice of life itu bener-bener bukan genre aku. Biasa aku baca tuh kayak cuman di waktu senggang aja. Jadi mungkin sekitar 3 antara 3 sampai 3,5. Tapi bukan karena bukunya nggak bagus ya, teman-teman, karena memang preferensi pribadi aja Hmm, gitu. hmm. Kalau misalnya untuk penyuka cerita-cerita macam Agatha Christie gitu kan, atau eh, apa namanya detektif Conan, ini tuh kayak kurang tense ya, Iya, kurang. gitu, kurang gitu. Jadi mungkin kayak saya juga kayak udah baca satu bab gitu, ya udah taruh dulu gitu, nggak kayak kalau cerita detektif yang sangat intens itu kan kita sampai cepet-cepet selesai nih gitu sampai akhir gitu. Apa karena ini antara satu cerita dengan yang lainnya tuh kayak nggak ada keterkaitan yang signifikan ya kali ya Kak? eh Gimana tadi, Pak? Maaf. Ya jadi satu musim dengan yang lainnya itu kayak bisa dibaca Oh lepas iya, aja gitu mm-mm. kayaknya ya. Saya ngerasanya ini kayak cerpen bersambung gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya emang yang suka misteri, emang bener-bener suka misteri banget, ini emang nggak cocok. Tapi menurut saya sih yang jadi selling pointnya itu slice of life-nya gitu, karena memang ceritanya itu ringan, cerita kehidupan sehari-hari, fokusnya di tokoh-tokohnya gitu kan. Masalah masalah itu muncul dari internal para tokoh gitu, bukan dari konflik eksternalnya gitu. Jadi lebih lebih ke ini ya, kalau menurut saya menelisik karakter manusia ya. Mm-mm. Gitu. Misterinya tuh bukan apa misteri kayak pembunuhan atau apa gitu, tapi lebih ke misterinya adalah karakter orang-orang yang jadi eh, tokoh utama cerita di masing-masing musim Iya. gitu. Hmm, jadi bukunya bener-bener ringan, iya Kak Ulan, bener-bener ringan ini bukunya gitu. Jadi kalau orang yang mau baca tapi nggak mau stres,
Ini bisa banget baca Bisa ini ya. banget, iya. Terus bisa Banget. dijeda-jeda juga, benar sih Mbak, antar ceritanya itu kita nggak perlu buru-buru nyelesain gitu. Tapi tetap harus dibaca Mm-mm. berurutan ya, karena eh, eh, progres pengenalan mulai babnya gitu. Iya benar. Di bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 itu mereka diperkenalkan cara menanjak gitu kan. Jadi tetap harus dibaca berurutan, nggak bisa tiba-tiba baca kayak yang terakhir atau baca yang ketiga gitu, nggak bisa. Mm-mm. Jadi kayak layer per layer baru dibuka Mm, gitu ya karakter tokoh betul utamanya itu sekali. kan. Iya, kayak itu yang pertama. Ini ngapain sampai ada di situ? Tahu-tahu pas begitu cerita berikut-berikutnya, oh karakternya dia baru tuh kelihatan gitu. Oke, terus apa nih? Oh, pesan yang tersirat yang bisa diambil oleh pembaca ada nggak Pesanan Kak dari tersirat, sini? masing-masing cerita itu punya pesannya masing-masing ya. Tapi menurut saya sebenarnya ini berkaitan sama di kata penutup gitu. Kebiasaan dari penulisnya itu ngebongkar, menguliti sifat asli manusia menggunakan misteri dan kebohongan gitu. Hmm. Eh, Apa namanya? Jadi memang kebohongan, misterinya itu dibalut dengan kebohongan gitu. Ternyata sebenarnya kalau misalnya kayak baca buku-buku Jepang itu yang paling sering saya dapati adalah ternyata memang manusia itu nggak sesimpel itu gitu. Tiap-tiap manusia itu punya pikirannya masing-masing, tiap-tiap manusia itu punya kebiasaan dia masing-masing gitu. Kadang eh, mungkin kita bisa untuk tidak setuju dengan dia, tapi ketika kita baca latar belakangnya itu kita jadi mengerti gitu dengan latar belakang dia. Walaupun kita nggak setuju, tapi kita jadinya mengerti. Oh, dia melakukan hal itu karena berangkat dari latar belakang dia yang seperti ini. Oh, dia melakukan hal itu karena dia punya ternyata punya kenangan seperti ini. Walaupun saya nggak setuju, tapi ya jadinya bisa dimengerti gitu. Sebenarnya ini kayaknya ciri khas cerita-cerita Jepang ya. Mungkin teman-teman ada yang suka baca cerita Jepang juga. Kalau misalnya cerita-cerita Jepang yang sejauh ini saya baca ya, apalagi setelah saya ngebaca salah satu buku klasik Jepang, yang habis itu saya stres nggak mau baca lagi. Itu tuh kebanyakan sastrawannya mereka tuh suka banget mempertanyakan tentang eksistensi manusia gitu, membongkar sifat asli manusia, terus penekanan pada emosi yang terpendam gitu. Karena kan emang ceritanya ini kebanyakan jadi masalah itu karena emosi dan pemikiran yang dipendam gitu kan. Akhirnya menyebabkan kesalahpahaman, terus akhirnya mereka melakukan suatu hal yang drastis sekali gitu, sampai mencuri, sampai ya intinya sampai melakukan hal-hal yang drastis gitu dalam kehidupan mereka karena itu apa namanya komunikasinya yang gagal, kegagalan untuk mengekspresikan diri, nggak ada lingkungan yang ternyata bisa mendukung dia untuk mengekspresikan diri gitu, dia nggak punya tempat aman untuk menceritakan kesulitan dia gitu. Tapi memang titik beratnya itu di sifat asli manusia gitu. Jadi setelah baca ini tuh saya juga jadinya mikir, oh manusia itu memang ternyata bukan ternyata manusia itu memang macam-macam. Iya bener nih. Oke, coba ya kita tanya nih tanggapan member yang sudah baca buku. Ada yang sudah baca buku, Mbak Desti atau siapa ya? Teh Maya misalnya. Eh, ini bagi yang belum mengganti namanya, bisa diganti namanya, nama, spasi, domisili, spasi member atau non-member. Ini ada kita kedatangan non-member dari Pacitan, ada Mbak Suryatin, terus ada dari Pekanbaru, Mbak Lika, sama ya coba Mbak Desti udah baca bukunya belum? Oh, Mbak Destinya lagi sibuk kayaknya. Atau ada yang pernah baca Japanese literature kali ya? Yang sejenis-jenis ini. Menarik sih kayaknya ini ya. Itu aku mau tanya, mau bicara boleh? Boleh, Kamela. Itu ya Kak Sofi, aku mau tanya. Tadi kan dikatakan kalau misalnya apa di bukunya itu lebih ke apa watak manusia ya gitu, karakter-karakter gitu. Apakah ada apa ya seperti niat daripada penulis itu pengen memberikan pemahaman yang dia maksud gitu ya, maksudnya ada maksud tersebut untuk
ini loh, biar pembaca tuh pada mikir seperti ini gitu mengenai karakter manusia. Ada secara lembut tapinya gitu. Apakah ada seperti itunya gitu. Karena kan mengingat kan orang Jepang itu kan mereka kayaknya nggak terlalu percaya sama yang namanya Tuhan gitu kan ya, seperti itu. Dan tidak terus terang ya orang Iya. Jepang Iya, itu kan. banyak terlalu banyak layernya. Mm-mm. Kalau secara lembut ya, kalau saya sih kalau ngelihat dari kata penutup nih dari eh, review dari Yonezawa Honobu ke Michio Susuke ini memang eh, lebih ke arah bahasanya tuh kalau di kata penutupnya menelanjangi sifat manusia gitu ya. Mm-mm. Jadi memaksa ya gini, ketika seseorang itu rahasianya terbongkar, apa yang akan dia lakukan? Itu inti ceritanya tuh sejauh ini tuh kayak gitu. Apakah dia kalau di sini di bukunya ini dari 4 cerita ini yang saya lihat ketika rahasia mereka nyaris terbongkar atau ketika rahasia mereka terbongkar atau ada rahasia yang nggak mau terbongkar akhirnya tuh mereka memilih jalan kebohongan gitu. Mereka lebih memilih untuk bohong daripada harus mengakui kalau diri mereka tuh kesulitan gitu. Khasnya Apakah orang Jepang ya banget ya gitu, itu. apa maksud di sini penulis mau bilang kalau seandainya kalian jujur kalian nggak harus sampai ngelakuin hal itu loh gitu. Apa saya sih nangkepnya karena saya ya gitu, saya nangkepnya tuh kayaknya di penulisnya pengen ngomongnya gitu, kalau misalnya kalian memang jujur dari awal, kalau misalnya memang kalian tegas dari awal menolak menolak orang atau menolak untuk melanjutkan gitu kan. Intinya tuh berani untuk menolak, berani untuk nggak diem aja, kalian nggak perlu sampai berbohong sampai akhirnya tuh hasil bohongnya kalian tuh jadi misteri gitu. Kurang lebih itu sih yang saya Iya, tangkap. Oh, iya iya. itu kelihatan banget yang waktu di cerita ini ya, yang musim gugur ya, yang di kuil itu ya, yang di Eh, toko apa sih? Eh, Workshop kayu itu loh, Kak. Musim panas. Oh, Mm-mm. musim panas ya itu. Sungai Iya, iya. Higurashi. Itu kayaknya tuh kelihatan banget itu Mm-mm. ya. Bagaimana apa maksudnya sebenarnya nggak perlu ada konflik gitu. Kalau dari awal bilang merasa kesulitan Iya, gitu kan. Ya nggak iya. sih, Kak? Hmm, Kayaknya dari situ ya, Mela. iya. Tapi di akhir misterinya memang Wah, terpecahkan ya, misteri-misterinya itu ya. Misteri-misterinya semuanya terpecahkan, tapi yang di cerita pertama itu agak beda. Dia itu misterinya berakhir dengan dugaan aja. iya bener. Oke, Jadi oke. tuh ternyata tuh terpecahkannya itu bukan ke semua tokoh Mm-mm. ya, Kak. Lebih ke orang-orang terkait ya. Misalnya siapa Kak Sasagi ini kan mencoba memecahkan, tapi ternyata deduksinya dia itu selalu meleset Kamela Hmm. gitu. Nah, si Higurashi ini punya punya pemikiran yang lain gitu dan dia itu tidak membuka membuka hasil pemikirannya itu kepada Kasasagi atau Minami ya di situ ya. Jadi dua tokoh ini mereka mempercayai hasil deduksinya Sasagi. Kasasagi gitu. Nah itu yang saya bilang ini kayak kogomori banget sih. Nggak tahu kalau dirinya salah gitu. Nah itu, nah tapi si Higurashi ini dia memecahkan misterinya itu ke tokoh yang bersangkutan yang melakukan apa ya, bukan kriminal sih, lebih ke terkait dengan konfliknya sendiri gitu ya kan, kayak gitu. Ini Kamel harus baca nih di antara waktu senggang, lumayan loh kak. Kalau aku sendiri itu selesai, jadi pas pertama baca sempat berhenti ya gara-gara kaget. Terus jeda berapa hari gitu baru akhirnya mau ngeseriusin baca. Ternyata selesai cuma 2 kali duduk. Iya ya, sebenarnya nggak terlalu bikin banyak berpikir sih ya Iya, jadi ceritanya. kayak yaudah jalan terus aja gitu. Terus bukan tipe-tipe misteri yang sebenarnya saya juga mikir ya, ini penyelesaiannya kayak gimana ya, penyelesaiannya kayak gimana ya gitu. Tapi nggak mode kayak kalau misalnya baca Agatha Christie itu kan, masa sih kayak gitu kan, masa deduksinya begini sih,
emang emang sebelum-sebelumnya tuh gimana gitu kan, nanti ngebaca ulang gitu. Ini udah ngalir aja, lanjut terus dibaca gitu. Iya bener sih bener. Jadi ringan banget sebenarnya, nggak yang bikin kita harus balik lagi bahkan gitu ya untuk mengerti gitu. Cuma pasti pas di akhir itu plot twist. Plot twistnya tuh kayak kalau saya ya di semua cerita saya nggak nyangka kalau penyelesaiannya seperti itu. Betul. Heeh, gitu. Walaupun nggak setuju sama penyelesaiannya Kak Sasagi, tapi Mm-mm. pas Higurashi ngebongkar lagi tuh, oh, oh twist juga ya. Mm-mm, gitu. Awalnya tuh saya percaya tuh sama lagi awalnya pas begitu oh ini berarti trik saya kayak gini nih gitu kan ya kita karena udah sering baca cerita detektif jadi tahu lah ya lah penulisnya gitu kayak cerita kedua ketiga itu nggak percaya sama hasil deduksinya tapi tetap nggak nyangka kok gitu seru deh Kamela coba Oke, oke oke. mungkin yang lain ada yang mau menanggapi lagi untuk target baca bisa untuk remaja ya Kak Sofi bisa buat remaja nggak nih Kak? Kalau ngelihat rating umurnya sendiri sih sebenarnya 18 plus ya dari bukunya. 18 plus itu ada beberapa konten dewasa tapi nggak yang eksplisit juga gitu. Tapi emang ada beberapa konten dewasa sih menurut saya. Jadi kayaknya kalau remaja, remaja itu umur Jangan berapa deh. sampai umur berapa ya? Belasan di bawah 16 kayaknya Kak. Kayaknya enggak deh. Karena Jangan ada, ya. ada, Ada kayak tema perselingkuhan gitu kan. mm-mm. Itu sih, tapi ya itu bahasanya halus sebenarnya. Bahkan Temanya tetap, ya. saya kurang kurang Merekomendasikan lah iya ya Kak. kurang merekomendasikan. Jadi Kayaknya jangan waktu sih. saya SMA saya nggak baca yang kayak gini gitu. Iya, jadi karena ada itu sih, ada satu cerita atau pokoknya ada tema yang beratnya lah ya Mm-mm. tentang keluarga, tentang perselingkuhan gitu. Jadi kayaknya jangan dulu. Sebenarnya di Walaupun yang bab pertamanya itu sih Mbak yang menurut saya benar-benar nggak cocok buat remaja. benar-benar, iya itu ya. Walaupun nggak eksplisit gitu dan bahasanya sopan, sopan banget ya Mm-mm. gitu. Nggak kayak bedah buku kita bulan kemarin ini loh Mbak Mela yang apa eh, bukan sarjana kertas itu kan bahasanya memang patut diawasi gitu ya kalau anak kita mau baca itu karena bahasanya kasar. Kan ini nggak bahasanya halus banget tapi ada tema yang nggak cocok untuk remaja gitu. Ada lagi Aulan berarti belum baca nih. Yang Berarti lain ayo yang sudah ini baca. ini berarti kayaknya kita terjebak sama judulnya ya. Saya pikir kan menegangkan untuk apapun, tapi ternyata ringan ya, gitu. Iya benar. Karena ini judulnya kayaknya target ini sih strategi marketing aja ya biar bukunya laku. Astagfirullahaladzim. Bener-bener kaget sih waktu waktu aku kan emang di sini kan ada ininya ya, ada judul Jepangnya ya. Cuman karena nggak bisa baca bahasa Jepangnya Iya jadi benar. ya udah gitu ya, sambil lalu Percaya aja. aja gitu ya. Mm-mm. Oh, biasa maksudnya selama ini nggak pernah ada yang sejauh ini gitu judulnya. Pas buka Goodreads sambil nyari ini sambil mau bikin slide tuh ngelihat ada yang komen ini apa sih judulnya kayak gini gitu. Eh, dia nggak komennya gara-gara judul yang dipilih untuk terjemahan bahasa Indonesianya itu nggak sesuai sama cerita dalamnya gitu. Jadi nggak sinkron. Jadi orang tuh persepsinya beda antara baca judul sama dalam gitu kan, sama sama kontennya gitu. Pas emang beda ya. Akhirnya nyari-nyari tuh pas ngebuka ngebuka Japan Book Bank itu yang tadi saya bilang yang katalog buku-buku Jepang itu tuh pas ngeliat lah iya judulnya artinya bukan Jauh ini ya, bukan jauh. jauh banget ini mah bener. Jauh banget. Kayaknya tapi Iya. mungkin karena ini ya lagi trending ya. Tentang toko-toko gitu ya, Kak. Kayak Belakangan ini banyak banget kayaknya gak banyak. sih yang ditranslate yang Hyunamdong, terus buku-buku bahasa Inggris tuh kayak Morisaki Bookshop, terus ada yang toko bukan toko dia, tapi kayak laundry laundry coin
Terus pas nyari Mm-mm. ini di websitenya Grasindo tuh dia ada ada rekomendasi tentang toko buku. Jadi tokoh utamanya tuh kerja di Hmm. penerbitan. Terus dia suka bolak-balik toko buku gitu deh. Pas ngeliat iya toko-toko semua ini. Mm-mm. Iya, apa nih? Oh iya banyak yang, iya bener Kak, gara-gara judul ini jadi banyak yang voting tuh di grup ini ya, apa komunitas baca. Termasuk saya terjebak oleh judul. Termasuk kayaknya ini tim pemilih judul-judul bukunya juga ya kayaknya. Kayaknya menarik nih gitu, padahal belum baca juga. Langsung diambil buat di vote. Berarti sekarang nggak cuma don't judge book from its cover. Iya nih, bener nih Kak Rani. Jadi tambah don't judge book by its title. Iya bener Kak. Betul. Apalagi kayaknya terjemahan ya. Jadi terus agak trust issue gitu. Harus ngecek aslinya judulnya apa. Iya. Dan mungkin ya akan lebih mengena kalau kita baca buku aslinya ya Kak, bukan hasil saduran ya, bukan hasil terjemahan gitu. Dia yang namanya apa namanya transfer budaya gitu, kayak gitu. Sih kalau yang saya Iya. pelajari di sastra itu sumber asli itu biasanya ketika diterjemahkan nggak membawa secara utuh baik pesan. Mungkin kalau Kak Sofi baca sumber aslinya bisa tahu tuh kenapa sih Kak Sasagi itu baca buku Murphy's Mas Law film, ya. terus. Ya bisa jadi ya kan gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang bisa bahasa Jepang mungkin bisa cari buku aslinya dan coba baca. Terus nanti share di grup komunitas ya. Siapa tahu gitu. Ini juga Ah, jadi waktu itu sempat ada ngelihat di Twitter ya, kayaknya bercandaan orang ada yang mau baca bukunya Fyodor. Fyodor yang Crime and Punishment itu kan banyak banget ya udah ditranslate ke bahasa Inggris tapi banyak banget penerbitnya gitu dan ternyata masing-masing penerbit itu punya gaya translate yang beda-beda dan ngebentuk persepsi yang berbeda ke pembacanya gitu kan. Terus ada yang nanya, ini bagusnya baca dari translate penerbit mana ya gitu. Soalnya dia pusing gitu mau milih, mau beli bukunya tuh, mau baca bukunya tuh dari translate penerbit yang mana. Terus ada yang komen, udah baca aja bahasa aslinya. Ya itu mah nggak baca-baca akhirnya. iya ya, apalagi kan tiap penerbit itu dia punya penerjemah andalannya masing-masing Mm-mm, ya. Jadi pasti mm-mm. memang gaya gaya menerjemahkannya akan Beda. berbeda Mm-mm. gitu. Iya betul nih. Ada pertanyaan lagi kah? Ini menarik banget sih Kak Sofi. Terima kasih loh. Ini ternyata nggak terasa udah mau jam 9 malam. Masya Masya Allah. Allah. Mm, Makasih ya Kak Sofi ya sudah membagikan insight tentang bukunya gitu. POV-nya Kak Sofi tentang buku ini. Buat teman yang baca, boleh loh dibaca kalau yang suka genre slice of life gitu ya. Terus buat teman-teman non-member yang belum bergabung dengan komunitas Bacayu, bisa bergabung ya di Instagram Bacayu, underscore Bacayu, atau eh, mungkin Kak Mela atau siapa bisa share apa namanya nomornya Kak Ulan di sini di chat box, bisa menghubungi Kak Ulan untuk kita sebentar lagi ada oprek lagi ya Kak di bulan. Nah, terus nantikan juga bedah buku. Kita ada bedah buku tiap bulan. Bulan itu genre-nya non fiksi. Buat penggemar buku non fiksi kan bergabung. Oh itu Kaulan, ada nomor handphonenya ya di chatbox. Jadi sebentar. Kita foto dulu ya sebelum akhiri ini. Mana nih? Nah, siapa yang mau foto? Eh, Coba ya, saya aja deh. Ntar, biar kelihatan semua ya. Galeri aja. Oke, buat teman-teman yang mau open cam, yuk biar dapat ada ini nggak hadiah nggak nih Kak buat yang nyimak dari awal sampai akhir. Ya, siap ya. Satu,
2, 3. Iya, sekali lagi ya, Kak. 1. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Maaf ya. Oke, baiklah. Iya, terima kasih ya Kak Sofi atas kesediaannya sharing tentang buku Suspicious Secondhand Shop. Siap-siap aja ya Kak, jadi narsum lagi nanti. Kalau terpilih buku tentang Japanese literatur mungkin ya, karena kayaknya Kak Sofi paham banget gitu tentang buku-buku seperti ini. Insya Allah. Boleh. Saya senang juga sudah diberikan wadah untuk cuap-cuap. Masya Allah, Karena kayaknya Alhamdulillah. teman-teman saya juga udah mulai bosen dengerin saya cuap-cuap buku. Nggak apa-apa kok, kalau kita di apa namanya grup komunitas kita nggak ada yang bosan dengerin eh, apa obrolan masing-masing ya. Selalu Iya. ada topik seru untuk dibahas gitu. Betul. Baiklah, terima kasih ya teman-teman semua, sahabat Baca Yuk semua atas atensinya dari awal sampai akhir. Kita tutup acara ini dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan boleh live. Terima kasih Kak Sofi, Mbak Nifa, Insya Allah. Iya, makasih Kamila, makasih semuanya.